Haruslah kita sadar sehingga kita bisa berlemah lembut, memaafkan kesalahan istri kalau memang itu tidak mengguncang iman yang ada dalam dada kita. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu, bagaimana kabarnya? Insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah pemirsa, mudah-mudahan lewat tayangan Siraman Kolbu ini kita bisa terus belajar untuk memperbaiki akhlak kita sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk pagi hari ini tema kita adalah haruskah suami menghargai istri? Nah ini, karena biasanya ya Pak Ustadz ya dalam rumah tangga itu suami ini banyak yang merasa sebagai imam, merasa yang harus dihormati, merasa yang harus dimengerti dan dimaklumi. Kadang-kadang tidak melakukan hal itu kepada makmumnya, kepada istri, kemudian kepada anak-anaknya. Nah ini seperti apa tausiah dari Pak Ustadz Danu? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Iya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus untuk mengingatkan kita semua sebagai laki-laki atau suami. Haruskah suami menghargai istri? Tema yang sangat bagus, tetapi juga hati-hati karena kita kadang-kadang itu lalai. Ya, sebagai seorang suami lalai. Dalam hal apa? Ya banyak hal. Memang kalau seorang suami itu biasanya ada ego, karena dia itu pemimpin. Ego karena dia mencari rizki. Ego karena memang istrinya nggak kerja. Ego itu muncul semua. Iya. Ego karena banyak ego lah ya, di titik-titik itu banyak ego. Nah, kalau kita berpikir apa tugas-tugas kita sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang suami, itu memang betul sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin wanita. Nah, pada saat dia itu memimpin, ya namanya pemimpin itu kan dia harus menggiring anak buahnya itu ke suatu hal yang baik. Dan sangat berhubungan dengan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, disinilah seseorang itu harus memahami bahwa di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari bersuami istri itu tidak boleh merugikan pasangannya, tidak boleh. Jadi kalau mau jadi pemimpin, ya pemimpin yang pas. Pas itu maksudnya jangan ada ego, belajar untuk tidak ada ego, kecuali istrinya salah. Boleh salah tapi nggak usah marah. Salah itu normal, manusia ada salah. Kita walaupun kita itu sebagai imam ya tetap ada salah. Bukan berarti umpamanya kita sebagai imam kemudian kita mengetahui agama agak lebih dari istri terus kita itu merasa kita benar terus semuanya. Enggak bisa seperti itu. Yang paling benar itu Allah. Kita masih makhluknya Allah, masih manusia, masih banyak kesalahan dan kekeliruan. Nah, di situ harus kita bentuk, belajar agama dengan baik, kemudian mengamalkan ayat demi ayat itu kita amalkan. Kemudian hadis-hadis sahih kita coba untuk menjalankan sebagai pengingat juga. Kita harus memberikan ilmu-ilmu kebaikan dengan istri. Walaupun kita itu sebagai penanggung jawab mencari rezeki ini, coba senangkan istri karena Allah. Kalau istri boros, jadi katakan jangan boros, mah atau apa manggilnya ya? Beb. Bebek. Beb. Wah, susah sekali sih mulut saya. Aduh, beb. Jadi memang benar-benar harus dicoba untuk tidak menjadikan istri itu selalu di bawah. Ya, apalagi kalau sudah minta maaf. Imam itu biasanya itu banyak salahnya daripada makmumnya. Karena dia bisa mengajarkan sesuatu kesalahan, ya. Jadi tidak hanya menyuruh istri itu untuk beribadah, tapi kasih dia kesempatan untuk memahami, ya. Bukan berarti kita itu hafal semua pengetahuan kita, kemudian semua dijejelin sama istri, padahal istrinya juga sudah susah payah untuk berubah. Nggak bisa dimarah. Allah aja itu melihat orang-orang yang salah itu juga nggak langsung marah dalam bentuk begitu, ya.
nanti ada kumpulan salah, kumpulan dosa baru dikasih peringatan. Jadi intinya adalah kasihlah peringatan kepada istri yang salah dengan nasihat yang baik, dengan dipegang kepala. Insya Allah istrinya akan senang dan dia akan berusaha untuk menjadi baik. Amin. Nah, kita jangan sampai arogan dengan pasangan kita sehingga kita lupa bahwa walaupun kita pimpinan, pemimpin rumah tangga, kita tetap manusia, masih banyak salah di hadapan Allah. Haruslah kita sadar sehingga kita bisa berlemah lembut, memaafkan kesalahan istri kalau memang itu tidak mengguncang iman yang ada dalam dada kita. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz Tanu. Jadi bukan cuma menyuruh Pak Ustadz ya sebagai kepala rumah tangga itu, tapi harus memberikan pemahaman dan juga contoh. Contoh. Nah, itu yang paling penting, dengan contoh. Baik. Selanjutnya pemirsa, saya akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini. Haruskah suami menghargai istri? Kita persilakan Ustadz Zaki Mirza. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haikal dikisahkan begitu indah bahwa ada salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab, yang terkenal selalu di bagian terdepan ketika berperang. Umar terkenal dengan satu panggilan Asadus Sahra, singa padang pasir, ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Bahkan begitu banyak orang kafir Quraisy yang tidak berani berhadapan langsung dengan seorang Umar bin Khattab. Tetapi pada suatu hari beberapa sahabat yang lainnya melihat Umar bin Khattab di dapur sedang membantu istrinya. Bahkan saat itu terlihat Sayyidina Umar sedang menyuapi anak-anaknya. Lalu sahabat bertanya ketika di masjid, "Wahai Umar, bukankah engkau ini singa padang pasir, panglima perang? Tetapi kenapa engkau di rumah membantu istrimu seakan-akan tidak memiliki nilai apa-apa?" Dengan tersenyum, Sayyidina Umar mengatakan, "Begitulah laki-laki sejati. Tidak hanya mampu memimpin perang, tetapi dia mengikhlaskan hati dan dirinya untuk membantu istri. Karena bagaimanapun, istri adalah ibu dari anak-anak kita." Subhanallah, inilah kisah yang begitu ringan, tetapi bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap laki-laki itu adalah imam, dan setiap imam bertanggung jawab atas makmumnya. Karena bagaimanapun ketika seorang wanita belum dinikahi seorang laki-laki, maka surganya terletak pada ibunya. Tetapi ketika seorang perempuan sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka berpindahlah surga itu kepada lelakinya. Tetapi suami jangan pernah memimpi jadi suami yang saleh, suami yang baik, kalau dia tidak berusaha untuk menjadikan dirinya diri yang baik dan diri yang saleh. Menghargai wanita dengan segenap keluh kesah, jerih payah, keringat, itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, bukan menjadi hina ketika seorang laki-laki membantu pekerjaan istrinya. Bahkan itu saja dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak kisah yang menyebutkan Rasulullah sampai menjahit sendalnya sendiri. Rasulullah bahkan menjahit celananya sendiri. Bahkan Rasulullah beberapa kali mengurus urusan rumah tangga tanpa ingin membebani Siti Aisyah, dan Aisyah dibiarkannya tertidur istirahat karena begitu lelah mengurus rumah tangga. Inilah sebaiknya laki-laki. Lalu pertanyaannya adalah, sejauh apa kita sudah menghargai pasangan hidup kita masing-masing? Karena kemuliaan seseorang tidak dilihat hanya dari ibadahnya saja, tidak hanya dilihat dari amal jariahnya saja, tetapi kemuliaan seorang laki-laki sejati dilihat oleh Allah dan para malaikatnya ketika dia mampu menghargai jerih payah peras keringat sang istri di dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak-anaknya, mengurus suaminya. Hargai wanita,
karena begitu Allah memuliakan makhluk yang namanya wanita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz. Barakallah, silakan duduk. Wah, nih pemirsa, kata-kata yang sangat luar biasa, tausiah yang sangat luar biasa dari guru-guru kita. Saya garis bawahi tadi dari Pak Ustadz Zaki Mirza bahwa lelaki sejati itu adalah bukan hanya lelaki yang bisa memimpin medan peperangan, memimpin perusahaan besar, memimpin teamwork yang luar biasa hebat, tapi yang bisa menghargai, membantu istrinya dengan ikhlas memberikan contoh yang baik. Lillahi ta'ala ya Pak Ustadz ya. Masya Allah, barakallah. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Zaki, Pak Ustadz Danu atas tausiahnya. Mudah-mudahan bisa dipakai pemirsa, bermanfaat untuk kita semua. Dan saat lagi kita akan kehadiran bintang tamu nih.